Halo guys, kembali lagi di channel Devina Story. Nah, kali ini aku akan menceritakan alur Donghua yang berjudul Revision Online episode keempat, 5, dan ke-6. Mari kita masuk ke alurnya. Pada episode sebelumnya, terlihat Dandan dapat membuka segel kapal, yang kemudian Xilau dan Tongming masuk ke dalamnya. Sementara Si Peng yang sudah masuk ke dalam kapal dan melihat-lihat apa yang terjadi, ia merasakan ada hal aneh dalam jiwa-jiwa roh yang ada di sana. Ia merasakan jika jiwa-jiwa itu sudah dirasuki oleh iblis dan siap untuk menyerangnya. Ketika Si Peng memandangi jiwa roh wanita bernama Chao Ge dari klan Chao, bola mata miliknya nampak bergerak dan membuat seluruh jiwa ikutan bergerak untuk menyerang mereka. Karena mereka pikir Si Peng merupakan pengganggu dan kemudian terjadi penyerangan. Namun di sini Si Peng kewalahan menghadapi para roh yang sangat banyak karena mereka semua merupakan dari klan Chao. Saat Si Peng masih berusaha melawan para roh, untung saja Tongming dan Xilau datang untuk menyelamatkannya. Pertarungan pun terjadi. Dengan mudah Tongming melawan para roh dengan tongkat saktinya. Namun saat Tongming akan membunuh seluruh roh di sana, Si Peng memohon untuk tidak membunuhnya karena mereka adalah pahlawan yang jiwanya kini sudah dirasuki oleh iblis. Akhirnya Tongming mengurungkan niatnya untuk membantai seluruh roh yang ada di sana. Namun saat itu Si Peng sudah terpojok dan akan dibunuh oleh Chao Ge. Xilau akhirnya mengeluarkan amunisinya yang diberikan oleh ketua asosiasi, yaitu sebuah peluru. Dengan segera Xilau pun menembakkan ke arah Chao. Namun di saat yang bersamaan, kerang yang dibawa oleh Xilau pun berbunyi yang mengakibatkan Chao termenung. Untung saja serangan peluru milik Xilau dapat ditepis oleh Tongming. Alunan lagu dari kerang tersebut membuat Chao mengingat semua kenangan, yang mana ia berkata jika ia telah menunggu selama ribuan tahun. Chao pun membelai lembut wajah Xilau. Namun setelah diamati, mukanya bukan Xilau lah orangnya. Ia kemudian mengambil kerang tersebut dan merubahnya menjadi sebuah suling. Ia juga mengatakan jika kerang tersebut merupakan pemberian dari seorang pendeta yang ia tunggu selama ini, namun tak kunjung bertemu juga. Ia bercerita jika kerang tersebut merupakan pemberian dari pendeta dari klan Si. Ribuan tahun yang lalu, ia dijuluki sebagai gadis suci Chao. Chao bersama dengan pendeta besar klan Si yang bersatu menjaga kedamaian Teluk Xiyu dengan sekuat tenaga. Karena pada saat itu, ia sedang bertarung untuk melawan iblis Sen dan menyegelnya. Saat iblis telah terkalahkan dan tinggal menyegelnya di dalam kapal, ada sosok yang ingin mengagalkan penyegelan tersebut. Ia adalah Citong. Ia merupakan dari klan iblisan. Citong mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menggagalkan rencana penyegelan. Saat itu juga rencana Citong berhasil menghancurkan segel dan iblisan masuk ke dalam dunia portal. Pendeta Xi akan menyusul masuk dalam portal tersebut. Ia menyadari jika saat itu segel iblis Sen tidak cukup kuat. Jadi ia mengorbankan dirinya dan akan masuk ke dalam portal untuk menjaga kedamaian bagi klan Si. Sebelum berpisah, ia memberikan sebuah kerang untuk Chao. Dengan perasaan yang sedih dan berat hati, Chao merelakan pendeta Xi pergi, dan ia akan menunggu hingga pendeta Xi kembali bertemu bersamanya. Saat itu juga, Chao menjadi teringat akan semua kejadian yang membuat ia meneteskan air mata. Karena kini ia sudah tidak bisa merasakan kehadirannya lagi, walaupun hanya mendengarkan alunan dari kerang. Di sisi lain, Dandan sedang mengikuti seseorang. Tak sengaja ia menemukan sebuah berlian merah yang menyala-nyala. Namun siapa sangka berlian merah itu malah membuat Dandan beserta yang lainnya tertarik masuk ke dalamnya. Chao tidak mengetahui apa yang terjadi dengan mereka. Setelah masuk dalam berlian, Xilau pun memarahi Dandan karena ulahnya mereka kini terjebak dalam berlian. Saat mereka semua sudah masuk, tiba-tiba saja ada yang menyerang mereka. Namun dengan mudah mereka dapat menghindar.
Ternyata itu adalah senjata dari pendeta Shi. Namun mereka tidak tahu jika ialah pendeta Shi. Pendeta Shi ngamuk karena telah diganggu tidurnya yang telah tertidur selama 1000 tahun lamanya. Pendeta Shi menyerang mereka semua. Untung saja Tongming dapat menepis serangan itu. Pertarungan pun terjadi. Pendeta Shi memiliki kekuatan yang kuat karena ia telah dikuasai oleh iblisan. Namun saat pendeta Shi mengeluarkan teknik terlarang Shi Peng menyadari jika ia merupakan pendeta Shi. Saat pendeta Shi akan menyerang mereka, untung saja ada sosok yang ia jumpai di tempat ketua asosiasi datang untuk membantunya. Ia menggunakan senjatanya untuk melawan pendeta Shi dan akan membunuhnya. Namun rencananya itu digagalkan oleh Shi Peng karena menurutnya pendeta Shi-lah satu-satunya orang yang dapat menolong mereka keluar dari sana. Mendengar hal tersebut, pria itu menggagalkan rencananya. Kemudian Shi Lao menghampiri dan menanyakan tentang senjata yang ia pakai karena menurut Shi Lao itu sangat hebat. Tak lama terdengar alunan suara dari kerang yang terdengar sampai ke sana. Alunan yang dilantunkan oleh Chow pun membuat pendeta Shi yang dikendalikan oleh iblis dapat terkendali kembali. Setelah sadar, Shi Peng memberikan hormat kepada pendeta Shi. Pendeta Shi menyadari jika Shi Peng ini merupakan pewaris dari klannya. Tongming juga memperkenalkan dirinya yang berasal dari klan Blackwater. Saat ini, ia sedang mencari kebenaran mengenai Iblis Shen dan mencari adiknya yang hilang. Namun saat mendengar Tongming dari klan Blackwater, itu membuat pendeta Shi marah dan menyerangnya. Karena ternyata pendeta Yin dari klan Blackwater lah yang menyebabkan ia menjadi seperti ini. Pria taman ini menengahi perkelahian antara pendeta Shi dan Tongming. Ia menyadari jika itu sudah 1000 tahun yang lalu dan sudah saatnya sekarang berdamai dengan Clancy dan Blackwater. Harus bersatu melawan musuh bersama-sama. Saat itu pendeta Shi menjadi teringat akan 1000 tahun yang lalu, yang mana saat itu pendeta Shi dan pendeta Ying bersama-sama melawan klan iblisan. Namun saat akan menyegel iblis, pendeta Ying malah menyegel tubuhnya saja, tidak beserta jiwanya. Melihat hal tersebut, sang iblis akan kembali lagi setelah 1000 tahun. Akhirnya, untuk memperkuat segel pendeta Shi merelakan diri berkurung dalam batu berlian roh lautan selama 1000 tahun lamanya. Sementara itu, di Teluk Xiyu, para monster laut dalam mulai bermunculan yang akan menyerang penduduk di sana. Di sana terlihat Chitang, sang iblis yang ikut menyerang para penduduk di sana. Melihat banyak warganya yang dibantai, kepala suku pun turun tangan dan ikut melawan para monster. Setelah melawan para monster, kini kepala suku bertarung melawan Chitang, sang iblis. Di saat yang bersamaan, muncul angin tornado yang sangat besar yang akan membasmi teluk tersebut. Kita kembali ke pendeta Shi. Ia bercerita jika semenjak ia mengunci diri di dalam berlian roh ini, kekuatannya tak sanggup lagi untuk menyegel iblisan. Karena 1000 tahun yang lalu mereka hanya menghancurkan tubuhnya saja tanpa menghancurkan jiwanya. Tak lama muncul suara kesakitan dari para roh. Ternyata dulu pendeta Shi menyerap kekuatan dari Clancy. Karena kekuatannya terserap, maka jiwa-jiwa mereka secara perlahan berubah menjadi iblis. Nah, tunggu kelanjutan Revision Online episode 7, 8, dan 9 hanya di channel Devina Story. Xie xie.